Nah, ini harus betul-betul sampai ke dalam yang kayunya masih hidup. Nah, supaya pemulihan kambiumnya lebih cepat. Ya, tekniknya memang harus seperti ini. Kalau kita biarkan ya tidak pernah akan terjadi penutupan kambium itu. Nah, saya rasa ini sudah cukup seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Bikan Bonsai, teman-teman. Suasana hari ini sangat cerah dan sangat terik ya, sehingga saya coba mencari tempat yang agak teduh dan sehingga saya bisa opening berkaitan dengan video yang akan saya buat berikut ini. Oh ya teman-teman, ini sekedar tip ya. Kalau kita bicara tentang bakalan bonsai, tentu dengan masalah atau persoalan ya. Apalagi kita mulai dari teknik dasar yang sering kita jumpai, yaitu adalah adanya beberapa kendala. Biasanya pada saat kita awal membonsai itu ada kendala bekas potongan, karena mau tidak mau pada saat tahapan awal dimulainya pembuatan bonsai itu akan ada mengalami peristiwa atau teknik atau pola, yaitu pemotongan. Dan sisa hasil pemotongan itu tadi, kalau kita tidak tahu caranya memang sangat menyulitkan. Dan berikut ini adalah video-video yang sangat sederhana yang mungkin bisa menjelaskan atau memberi pencerahan kepada teman-teman semua ya, untuk kita berbagi bagaimana teknik-teknik sederhana yang sebetulnya kalau kita kerjakan akan lebih mudah. Dan video ini adalah video lanjutan teman-teman, yang sebelumnya sudah ada video awal yaitu pengepresan, kemudian program akar. Yang sudah bergabung dan selalu mensupport channel ini, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan teriring doa semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen, karena kontribusi saudara-saudara semua sehingga channel ini masih aktif dan produktif. Oke, kita mulai saja videonya berikut ini. Nah, kalau punya bahan yang seperti ini, jangan dibiarkan terlalu lama, segera ditangani atau diatasi seperti ini. Bekasan potongan-potongan yang besar seperti ini, kalau terlambat nanti akan sulit. Nah, tujuan kita adalah agar nanti tertutup kambiumnya. Ini saya potong saja ya. Saya menggunakan gerinda biar cepat, saya percepat saja. Jadi bagian yang kering sisa potongan itu harus habis ya, harus habis sampai ke daging atau kayu yang masih basah. Sebab kalau tidak segera ditangani nanti akan lama pulihnya. Untuk jenis sancang ini sangat mudah ya, sangat mudah pulihnya kambium. Jadi walaupun lebar seperti ini nanti akan cepat tertutup ya, 1 tahun itu sudah tertutup. Tapi ya dengan syarat pertumbuhannya juga harus subur. Semakin subur semakin bagus, jadi proses pemulihan dari kambium itu lebih cepat. Oke, saya percepat ya dengan perapian menggunakan kerput. Nah, ini harus betul-betul sampai ke dalam yang kayunya masih hidup. Nah, supaya pemulihan kambiumnya lebih cepat. Ya, tekniknya memang harus seperti ini. Kalau kita biarkan ya tidak pernah akan terjadi penutupan kambium itu. Nah, saya rasa ini sudah cukup seperti ini. Nah, ini bagus juga dengan menggunakan lem kambium ya, salep kambium. Tapi tidak apa-apa. Yang penting jangan ada sampai air tergenang di sini. Nah, ini sekitar 1 tahun nanti sudah bagus, sudah tertutup dengan kambium. Karena jenis sancang. Kalau untuk wahong tidak ya, sulit untuk pulih kalau dengan menggunakan sisip, tapi dengan aslinya bisa. Nah, untuk sancang ini sangat cepat. Nah, ini adalah teknik sederhana teman-teman ya. Kuncinya satu, yaitu jangan terlambat dan harus selalu subur supaya kambiumnya cepat tertutup.
Oh ya, ini penampakan dari jauh seperti ini, tapi kurang jelas ya. Saya kasih background supaya tidak salah pandang. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi posturnya seperti ini, saya ukur ini ketinggiannya cukup dominan dan insya Allah akan terkejar untuk program The Mac. Nah ini 30 cm. Nah ini kurang lebih sekitar 8 cm bagian bogel. Dan ini program Twin yang saya program di tempat aslinya. Programan ini adalah programan ketiga dan dalam video kedua. Program pertama yaitu pengepresan, yaitu saya memotong bagian atas dan sisakan bogel. Memang tujuannya adalah program bogel. Kemudian video kedua yaitu program akar. Yaitu program akar, saya memotong akar yang ke bawah atau akar tunggang saya potong, dan sekaligus programnya adalah program lanjutan mewiring. Tentu wiring tingkat dasar ya, hanya mengarahkan sekedarnya saja, belum mewiring untuk percabangan apalagi perantingan. Oh iya teman-teman, jadi program selanjutnya nanti yaitu akan saya lakukan program akar. Jadi masih mengacu kepada pola dasar atau gerak dasar dari bonsai ini. Program akar yang akan saya lakukan yaitu memotong akar-akar yang paling dominan. Jadi akar yang paling besar akan saya potong, tujuannya untuk mengendalikan pertumbuhan sehingga ada kesempatan akar yang masih kecil-kecil bisa mengejar ukuran dari yang sudah besar terlebih dahulu. Sekedar informasi teman-teman, ada beberapa keunggulan dan kekurangan masing-masing ya cara memelihara bonsai di tempat asalnya atau tempat aslinya. Kalau di tempat aslinya perkembangannya sangat cepat karena kesuburannya sudah beradaptasi. Sedangkan kesulitannya adalah kita harus memutar-mutar terus karena kita menyesuaikan dengan kondisinya. Beda dengan yang diprogram di dalam pot atau polybag. Di dalam pot atau polybag kita mudah mengerjakannya karena kita bisa taruh di atas selenser, tinggal memutar selenser saja. Cuma kendalanya adalah di tingkat pertumbuhan, karena di tingkat pertumbuhan untuk di tempat yang terbatas seperti pot dan polybag itu sangat kurang dari asupan nutrisi untuk pertumbuhan bahan bonsai itu sendiri. Teman-teman, itu tadi videonya. Meskipun ditampilkan dalam suasana yang sangat sederhana dan ala kadarnya, mudah-mudahan bisa memberi pencerahan dan solusi ya. Karena bagaimanapun juga namanya membonsai adalah teknik. Teknik yang paling mudah, paling simple, paling sederhana itu adalah yang terbaik. Oke, sampai berjumpa video mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.